Kalau yang nomor 3 itu ini kan ya, udah masuk materi ensemble kanonik. Nah, kalau di ensemble kanonik itu biasanya yang dicari itu fungsi partisi. Terus dari fungsi partisi itu kita biasanya diminta buat nurunin ini ya. Apa kayak variabel-variabel termodinamika kayak energi total, entropi, sama energi bebas Helmholtz, terus fungsi keadaan gitu. Nah, di sini kalau yang di nomor 3 ini kita dikasih sistemnya ensemble kanonik, tapi partikel-partikelnya itu memenuhi statistik Fermi-Dirac. Jadi bebas sebenarnya partikelnya bisa apa aja. Bisa Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac bisa, terus kayak gini, atau Bose-Einstein juga bisa gitu. Nah, cara nyari, kan tadi yang ditanya itu biasanya nyari itunya dulu ya. Nyari apa? Nyari fungsi partisi. Cara nyari fungsi partisi gimana? Nah, cara nyari fungsi partisinya itu pakai ini, pakai distribusi makrostepnya biasanya. Nah, di sini kan kita dikasih tabel, disuruh ngisi tabel. Nah, tabelnya ini itu kita ditanyanya adalah konfigurasi eh, distribusi partikel pada status-status keadaan yang memenuhi si sistem tiga partikel Fermi-Dirac, fermion lah. Nah, di sini dikasih tahu kalau si partikelnya itu tiga partikel fermionnya ini dia terdistribusi pada tingkat-tingkat energinya EJ. EJ-nya J dikali A dan J-nya itu bilangan bulat 0, 1, 2. Terus degenerasinya G0 maksudnya pada tingkat ke J sama dengan 0. Degenerasinya 2, tingkat J sama dengan 1, degenerasinya 2 juga. Terus di tingkat J sama dengan 2, degenerasinya G2 gitu ya. Itu juga 2. Nah, kalau kita dikasih tingkat energi sama degenerasi kayak gini, biasanya kita disuruh nyari distribusi makrostatnya kayak gimana aja. Kayak ngisi-ngisi partikel lagi gitu, kayak gimana. Kayak gitu. Nah, kalau kita udah bisa ngisi-ngisi partikelnya, baru nanti kita bisa nyari apa sih namanya? Fungsi partisi kanoniknya kayak gimana. Nah, cara ngisinya gini. Pertama kita bikin tabel dulu. Tabel pertama itu tingkat energi. Jadi kan ada E2, terus ada E1, terus ada E0. Terus satunya lagi, tabel kolom keduanya itu biasanya degenerasinya GJ. Berarti ada G2, ada G1, ada G0. G2-nya 2, G1-nya 2, G0-nya juga 2. Gitu ya. Terus E0, E1, E2-nya. E2-nya itu kan energinya itu EJ-nya memenuhi J dikali A. Berarti kalau E2 berarti 2 dikali A. Berarti E2-nya 2A, E1-nya itu A, E0-nya itu 0. Kayak gini. Nah, ini tingkat 2, 1, 0. Nah, ini kebalik sama aja sih sebenarnya. Mau nulisnya dari rendah ke tinggi, tingkat energi, atau dari tinggi ke rendah itu sama aja. Nah, terus habis itu, nah di sini ini jumlah partikel biasanya. Nah, di sini itu konfigurasinya. Konfigurasi distribusinya kan ada banyak nih. Ada satu, 2, 3, dan seterusnya. Ini konfigurasi makrostat. Nah, ini jumlah partikel. Jumlah partikel di level 2, J sama dengan 2. Jumlah partikel di level 1, N1, ketika J-nya sama dengan 1, sama N0. Jumlah partikel di keadaan dasar, NJ. Ya. Nah, di sini total partikelnya itu ada 3. Jadi sigma NJ-nya itu sama dengan 3. Jadi pas kita ngisi-ngisi keadaan ya, mau keadaan berapapun, pas kita totalin jumlah partikelnya nggak boleh lebih dari 3. Kayak gitu. Nah, terus yang di sini itu adalah U, energi total untuk masing-masing konfigurasi. Nah, di sini kita bikin, kalau statistiknya dia memenuhi Fermi-Dirac, ingat syarat utama dari statistik Fermi-Dirac itu partikel-partikelnya memenuhi larangan Pauli. Fermi-Dirac berarti memenuhi larangan Pauli. Larangan Pauli. Nah, kalau dia memenuhi larangan Pauli, artinya untuk satu level energi
itu jumlah partikelnya nggak boleh lebih besar daripada nggak boleh lebih besar daripada ini, nggak boleh lebih besar daripada jumlah keadaannya, ini nggak boleh. Jadi kalau misalkan di level 2 J sama dengan 2, kan dia degenerasinya itu adalah 2 ya, G2-nya itu sama dengan 2, maka di level 2 ini nggak boleh jumlah partikelnya ada 3 gitu. Jadi nggak boleh tiga-tiganya ngumpul di level energi kedua. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh. Nah, jadi cara kita ngisi-ngisinya bebas aja konfigurasinya mau gimana, kan nggak ada batasan buat energi total harus berapa gitu ya. Jadi bebas aja kita ngisinya, tapi ingat jumlah jumlah total partikelnya itu ada 3, terus untuk satu level itu nggak boleh ada 3 partikel, karena di sini degenerasinya maksimum 2 semua. Nah, berarti misalkan konfigurasi pertama, kan ada 3 partikel ya, isi aja dulu satu, satu, satu. Gitu ya, satu, satu, satu. Satu partikel di level satu, ya satu partikel di level 0. Satu partikel di level satu partikel di level 2. Berarti energi totalnya 0 ditambah A ditambah 2A. Berarti energi totalnya jadi 3A. Kayak gitu. Terus konfigurasi kedua, berarti gimana? Misalkan 0, 2, 1. Kayak gitu. 0 partikel di level ke 0, 2 partikel di level satu partikel di level 2. Berarti energi totalnya 2 dikali A, berarti 2A, ditambah sama 1 dikali 2A. Berarti energi totalnya 4A untuk konfigurasi yang ini. Terus konfigurasi ketiga, misalkan dibalik aja jadi 0, 1, 2. Kayak gini. 0, 1, 2 berarti energi totalnya A ditambah sama 4A, berarti 5A. Konfigurasi keempat. Konfigurasi keempat, energi totalnya gimana? Ya, misalkan konfigurasi keempat itu 2, 1, 0. 2, 1, 0. Berarti 2 dikali 0, 0. 1 dikali A, A. Berarti energinya A. Konfigurasi kelima. Konfigurasi kelima misal 201. 201. Kalau 201 berarti gimana? Kalau 201 berarti dua partikel energinya 0, satu partikel energinya 2A. Berarti total energi 2A. Ada lagi nggak konfigurasinya? 111 udah, 021 udah, 012 udah, 210 udah, 201 udah. Ada lagi nggak kira-kira? 021, 210, 201, 012, udah semua ya? Ya udah semua. Nah, bisa nggak ada partikel yang konfigurasinya 300 misalkan? Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini degenerasinya maksimal itu 2. Jadi nggak boleh ada partikel yang konfigurasi 3 kayak gini. Gitu. Berarti ya udah cuma ada 6 konfigurasi di sini. Nah, gitu. Jadi cara ngisi konfigurasinya, pertama perhatiin jumlah total partikelnya ada berapa, yaitu 3. Terus yang kedua perhatiin dia jenis partikelnya apa. Kalau Fermi Dirac berarti nggak boleh ngelebihin degenerasinya untuk satu level. Gitu ya. Kalau misalkan dia partikelnya boson atau partikel klasik gitu ya, itu boleh aja di satu level ada lebih dari apa? Ada lebih dari degenerasinya. Misalkan kalau dia partikelnya boson gitu ya, boleh aja nih 300 kayak gitu. Itu boleh. Tapi kalau itu boson atau partikel klasik. Tapi kalau fermion nggak boleh. Nah, ini kan udah ada 5 konfigurasi ya. 5 doang ya. Benar. Bentar. 021, 012, 210, 201. Oh, 201 yang dibalik belum ada. Yang 201. Nah, kurang satu. Berarti ada 6 konfigurasi ya. Yang 201 ini kan belum ada ya. 201 yang ini berarti jadinya satu partikel energinya 0 sama dua partikel energinya 2A. Berarti 4A energinya. 201 udah. Oke, udah semua kayaknya. Ya, kan udah semua nih keisi. Berarti ya udah. Ini adalah konfigurasi dari makrostat. Ada 6 konfigurasi makrostat. Makrostat. Nah, ini buat jawabannya A. Nah, dari konfigurasi makrostat ini baru nanti kita bisa nentuin fungsi partisi kanoniknya.
Caranya gimana? Nah, caranya adalah sekarang setelah kita nentuin konfigurasi macrostate-nya, kita tentuin ininya apa probabilitas termodinamikanya untuk tiap macrostate. Berarti kita tentuin W-nya untuk konfigurasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, karena ini partikel-partikelnya fermion, maka konfigurasi macrostate-nya itu ngikutin konfigurasi macrostate yang probabilitas termodinamikanya itu memenuhi yang untuk partikel fermion, yaitu Gj faktorial dibagi Nj faktorial dikali Gj min Nj faktorial kayak gini. Nah, berarti ya udah tinggal kayak biasa kita kerjain untuk tiap makrostat gitu ya. Berarti ada 6 makrostat kan ya. Berarti kita kerjain untuk ke 6 konfigurasinya. Untuk konfigurasi pertama, berarti W1 gitu ya. Kan partikelnya itu ada di level energi berapa aja? Level 0, level 1, sama level 2. Berarti ini produk J-nya kita pecah. Jadi ada G0 faktorial, N0 faktorial, terus G0 min N0 faktorial dikali G1 faktorial dikali N1 faktorial G1 min N1 faktorial kali G2 faktorial dibagi N2 faktorial G2 min N2 faktorial G2 min N2 faktorial. Nah, berarti ntar dapat probabilitas termodinamikanya untuk yang makrostat pertama itu ya tinggal kita masukin aja. G0. G0 itu kan digenerasi untuk level 0. Berarti 2 ya. 2 faktorial N0 jumlah partikel untuk level ke 0. Berarti ada berapa nih? Di konfigurasi pertama itu cuma ada satu ya. Berarti 1 faktorial kali 2 min 1 faktorial dikali G1 itu 2. N1 itu untuk konfigurasi pertama cuma 1. Berarti 1 faktorial, 2 min 1 faktorial. Terus G2. G2 itu 2, N2 itu 1. Berarti 2 faktorial bagi 1 faktorial min 2 min 1 faktorial. Berarti dapat probabilitas termodinamikanya untuk konfigurasi pertama itu adalah ini ya. Ya tinggal hitung aja. 2 faktorial, 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti jadi 8 ya. 2 faktorial kan 2. Berarti jadi 8. Ini probabilitas termodinamikanya untuk makrostat yang pertama. Berarti ini 8. Terus makrostat yang kedua. Makrostat yang kedua berarti kan yang keisi itu cuma level J-nya 1 sama J2 aja ya. Berarti untuk makrostat kedua itu cuma ada G1 faktorial, N1 faktorial G1 min N1 dikali G2 faktorial dibagi N2 faktorial G2 min N2 faktorial. G1 faktorial itu 2, N1. N1 itu yang di level G, yang di level 1, J-nya sama dengan 1 untuk makrostat kedua. Kan ada ini ya, ada 2 ya sekarang N1 untuk yang konfigurasi kedua. Berarti jadi 2 faktorial, 2 min 2 faktorial. G2-nya 2 faktorial, N2-nya itu 1. Berarti 1 faktorial, 2 min 1 faktorial. Jadinya berapa nih? 2 dibagi 2, 1 dikali 2. Berarti jadi 2 ya hasilnya. Ini peluang termodinamika untuk makrostat kedua. Untuk makrostat ketiga, sama kita hitung lagi. Makrostat ketiga, kalau kita lihat sama makrostat yang kedua itu sama aja kan. Urut apa cuma dibalik aja jumlah partikelnya. Karena sama aja dan cuma dibalik doang jumlah partikelnya, jadi ya pasti nilai peluang termodinamika itu bakal sama. Sama-sama 2. Jadi ini 2, ini 2, ini juga pasti 2. Terus ini juga 2, ini juga 2 gitu peluang termodinamika. Kenapa bisa sama semua ya? Karena kebetulan di generasinya sama semua. Di generasinya kan 2 semua ya. Jadi kayak cuma dibalik-balik aja urutan perkaliannya. Tapi ya hasilnya bakal sama semua. Keempat, terus kelima, keenam, itu W-nya sama dengan 2 semua.
Ya kan ya? Kalau nggak percaya kita buktiin aja nih yang ketiga. Yang ketiga, yang ketiga itu kan berarti ini ya. Yang ketiga itu kan yang terisi cuma level 1 sama 2, ya kan ya? Berarti G1 faktorial dibagi N1 faktorial, G1 min N1 faktorial, kali G2 faktorial dibagi N2 faktorial, G2 min N2 faktorial. Nah, G1 faktorial itu kan 2 faktorial kan ya. Nah, N1-nya untuk makrostat yang ketiga, itu nilainya 1. Berarti kalau kita tulis jadi 1 faktorial, 2 min 1 faktorial. Terus G2 itu kan 2, gitu ya. Sementara N2-nya untuk makrostat yang ketiga, itu nilainya 2. Berarti kalau kita masukin, nilainya jadi 2 faktorial, 2 min 2 faktorial. Nah, ini kan sama aja, sama ini kan ya. Cuma dibalik aja. Jadi sukunya ya kebalikan ketukar aja depan belakang. Tapi kan perkalian jadi hasilnya bakal sama. Jadi sama-sama 2. Gitu. Ya, jadi probabilitas termodinamika kayak gini. Untuk yang makrostat pertama dia 8, sisanya itu 2 semua. Karena persebaran partikelnya sama semua kayak gini. Antara 0,21, tinggal 0,21-nya dibalik-balik. Kayak gitu ya. Nah, itu buat nyari peluang termodinamikanya. Nah, terus yang C, tuliskan cara lengkap fungsi partisi kanonik. Nah, fungsi partisi kanonik gitu ya. Itu secara umum dia memenuhi kayak gini. Sigma WI, sorry bukan WI, WI kecil gitu ya. Sigma WI dikali E pangkat minus UI per KT. Nah, I-nya ini apa? I-nya ini adalah makrostat. Nyatakan makrostat. Makrostat ke berapa gitu? Makrostat ke I gitu. Jadi ini sama buat nyari fungsi partisinya itu sama aja kayak tadi. Peluang termodinamika untuk makrostat pertama dikali E pangkat energi total untuk makrostat pertama. Hasilnya ditambah sama peluang termodinamika makrostat kedua dikali E pangkat energi total makrostat kedua. Jadi kalau dijabarin ya kayak gini. Kan tadi ada 6 makrostat ya. Karena ada 6 makrostat berarti W1 E pangkat minus U1 per KT ditambah W2 dikali E pangkat minus U2 per KT ditambah W3 dikali E minus pangkat U3 per KT dan seterusnya sampai W6 gitu ya. W6 dikali E pangkat minus U6 per KT kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngitung masing-masing W1, W2, W3 sampai W6-nya. Terus U1, U2, U3, U6 sampai U6-nya juga kita udah hitung. Tinggal kita masukin aja. W1 kan 8 ya. Terus U1 itu 3A. Berarti 8 E pangkat minus 3A per KT. 3A per KT ditambah W2. W2 itu 2. U2 itu 4A. Berarti 2 dikali E pangkat minus 4A per KT. Ditambah W3. W3 itu 2, U3 itu 5A. 2 E pangkat minus 5A per KT. Ditambah W4 itu 2, U4 itu 2. 2A gitu ya. Sorry. U4 itu A doang. Sorry. Berarti 2 dikali E pangkat minus A per KT. Tambah untuk makrostat kelima W-nya 2, U-nya 2A. Berarti 2 E pangkat minus 2A per KT. Ditambah makrostat yang terakhir yang keenam, W-nya itu 2, terus energinya U-nya itu 4A. Berarti 2 E pangkat minus 4A per KT. Nah, ini kan yang E-nya pangkat minus 4A gitu ada 2 ya. Tinggal kita jumlahin, bisa kita jumlahin yang pangkatnya sama. Berarti ntar Z-nya kalau ditulis ulang, dia jadi kayak gini. Misalkan kita tulis dari yang pangkatnya paling kecil. 2 E pangkat minus A per KT ditambah 2 E pangkat minus 2A per KT ditambah 8 E pangkat minus 3A per KT tambah 4 E pangkat minus 4A per KT ditambah 2 E pangkat minus 5A per KT. Nah, ini fungsi partisi totalnya untuk si
sistem ini, yang ensemble kanonik yang ini. Gitu ya. Kalau bisa disederhanain lebih jauh ya mendingan disederhanain sih. Tapi kalau misalkan emang udah nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Tulis aja kayak gini. Nah terus yang terakhir, gunakan fungsi partisi tersebut untuk menghitung energi rata-rata sistem pada suhu 1000 Kelvin jika nilai tetapan-tetapannya diketahui. Oke. Nah, pertama buat ngitung energi rata-rata atau energi total rata-rata gitu ya. Itu kita harus cari tahu dulu apa hubungannya fungsi partisi sama energi rata-rata. Kalau untuk pada sistem ensemble kanonik, energi rata-ratanya, energi rata-rata itu dia punya hubungan sama fungsi partisinya itu adalah pakai persamaan ini. Kt kuadrat do ln z per do t. Gitu ya. Jadi Kt kuadrat dikali turunan parsial ln dari fungsi partisi terhadap T. Gitu ya. Terhadap temperatur. Nah, tadi kan kita punya fungsi partisinya itu panjang ini kan ya. Fungsi partisi itu panjang ini. Nah, ini bisa kita singkat. Bisa kita singkat jadi kayak ini. Kalau kita pecah turunan turunan ln ini, turunan ln itu bisa dipecah jadi kayak gini. Kt kuadrat 1 per z do z per do t. Kayak gitu. Jadi tinggal z-nya aja kita turunin terhadap t, terus hasilnya dikali sama 1 per z. Nah, tadi kan z-nya itu ya, yang panjang ini ya. Berarti kalau kita turunin 2z per do t, itu sama aja kayak kita nurunin ini terhadap t. Nah, ini kalau kita turunin terhadap t, turunannya jadi kayak gini. Minus 2a per k. Tunggu. Minus 2a per k. T pangkat min 1 diturunin jadi min 1 T pangkat min 2 E pangkat minus A per KT ditambah 2 dikali 2A per K T pangkat min 2 E pangkat minus 2A per KT ditambah lagi 8 kali 3A per K E pangkat min 2 E pangkat minus 2A per KT ditambah 4 dikali 4A per K P pangkat min 2 E pangkat minus 4A per KT ditambah 2 dikali 5A per K E pangkat minus 5A per KT dikali T pangkat min 2. Panjang juga ya. Nah, ini kan do Z per do T-nya ada T pangkat min 2. Tapi pas kita pengen nyari U, do Z per do T kan dikali lagi sama T kuadrat. Jadi ini T pangkat min 2-nya habis semua pasti. Jadi nanti U-nya itu tinggal sisa ini aja. K dikali 2A per K, E pangkat minus A per KT, tambah 4A per K, E pangkat minus 2A per KT, tambah 24A per K, 24A per K, E pangkat minus berapa tuh? 2A per KT ya. 2A per KT, 2 atau 3? Ini 3 ya harus. 3. Berarti ini 3. Ditambah 16A per K, E pangkat minus 4A per KT, ditambah 10A per K, E pangkat minus 5A per KT. Dibagi lagi sama ini. Dibagi lagi sama Z-nya. Berarti dibagi lagi sama yaitu depannya tadi 2E pangkat minus A per KT ditambah terus 2E pangkat minus 2A per KT tambah 8 E pangkat minus 3A per KT tambah 4 E pangkat minus 4A per KT
tambah 2 E pangkat minus 5A per KT. Kayak gini. Nah, ini kan ada K-nya ya. Berarti K yang di sini tuh bisa ngehilangin K apa seperka yang ada di dalamnya. Nah, kalau dikaliin berarti nanti jadi gini. Ini K-nya hilang. Nah, terus di sini kan semuanya tuh ada A-nya semua ya. Ada A-nya semua. A-nya tuh bisa diketebanin. Berarti kalau A-nya diketebanin, jadi ini sama aja kayak semua itu dikali A. Terus yang dalamnya tuh A-nya hilang semua. Kayak gini. Nah, kira-kira bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa sih, tapi nggak usah lah ya. Ya, kayak gitu kurang lebih. Jadi endingnya kita punya persamaan ini. Energi dalamnya tuh bentuknya masih dalam perkalian, masih dalam penjumlahan si fungsi partisinya gitu. Lebih bagus lagi sebenarnya nanti dituliskan dalam bentuk sigma gitu ya, dalam bentuk deret. Jadi A dikali sigma apa atasnya, bawahnya dibagi sigma apa gitu. Bagusnya ditulis kayak gini. Tapi ya kalau nggak mau disederhanain ya sebenarnya kayak gini juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah ini energi dalamnya. Atau energi rata-rata dari si sistem ensemble kanonik tadi. Nah terus ditanya, kalau misalkan diketahui nilai A dan K-nya dan temperaturnya 1000 Kelvin gitu ya, berapa nilai, berapa hasilnya? Ya berarti tinggal dimasukin angka aja sebenarnya. Masukin A-nya sekian, K-nya sekian, dan T-nya sekian, nanti masukin ke sini terus hitung. Nanti dapat nilai angkanya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ada beberapa soal lain lagi ya. Soal ensemble kanonik buat latihan gitu. Selain soal yang UTS tadi. Ini ada 3 soal. Yang pertama itu kita punya sistem atom gitu ya. N atom berspin setengah yang tidak saling berinteraksi. Nah, terus berada dalam medan magnet. Dia punya spin up sama spin down. Ditanya berapa energi, berapa fungsi partisi kanonik dan energi rata-ratanya. Terus yang kedua, oh tapi dia diminta dinyatakan sebagai fungsi hiperbolik. Nah ini menarik nih. Terus yang kedua ini tentang apa nih? Tentang gas ideal. Gas idealnya partikel identik tak terbedakan memenuhi statistik Boltzmann. Nah, terus kita ditanya fungsi partisi sama tekanan sistem. Terus yang ketiga itu ada dua partikel. Dua partikel tingkatan energinya gini. Terus generasi degenerasinya ya diberikan lah ya. Terus kita diminta nyari fungsi partisi kalau dia statistiknya klasik gitu ya. Partikel terbedakan sama satu lagi statistik Fermi-Dirac. Kayak gitu. Oke. Nah, dari yang pertama dulu berarti. Nah, yang pertama, nah ini masih mirip sama tadi ya. Cuma bedanya kita uh, sekarang diminta buat nyari fungsi partisinya tuh dinyatakan dalam fungsi hiperbolik dan juga energinya. Nah, jadi gimana? Nah, sekarang gini, kan kita punya N buah atom yang dia spinnya setengah. Berarti ini atomnya atom fermion. Tapi dia tidak saling berinteraksi. Terus si atom fermion ini dia punya medan magnet B. Terus dia punya dua keadaan spin. Spinnya bisa up gitu ya. Energi yang minus mu B. Berarti ini kita tulis energi yang pertama itu minus mu B. Ini kalau keadaannya spin up. Spin up berarti nanti S-nya itu yang spinnya plus plus tengah. Plus tengah. Terus yang kedua itu yang spin down. Yang spin down itu energinya positif mu B. Mu itu mu itu oh ini momen magnet atomnya. B itu medan magnet luar. Nah ini yang spin down. Spin down berarti S-nya itu sama dengan minus setengah. Nah, tentukan fungsi partisi kanonik. Nah, kalau fungsi partisi kanonik ya berarti karena kita sekarang kita cuma punya dua keadaan aja ya. Dua keadaan, satunya spin up, satunya spin down gitu. Berarti fungsi partisi kanoniknya untuk satu partikel
fungsi partisinya cuma gini aja. Z sama dengan E pangkat energinya, berarti E pangkat mu B, gitu ya, ditambah sama E pangkat mu B, positif. Nah, E pangkat minus mu B ini untuk keadaan yang pertama, gitu ya. Untuk keadaan yang dia spinnya up. Terus dijumlah sama kalau dia keadaannya spin down. Yang E pangkat positif mu B. Kayak gitu. Nah, terus kenapa dia cuma dijumlahin gini aja kayak biasa? Fungsi partisinya. Karena yang kita tinjau di sini bukan, meskipun dia atom spinnya setengah gitu ya. Yang kita tinjau itu adalah atom. Atom. Bukan, apa ya, bukan elektronnya. Karena yang kita tinjau atom, maka kita masih menggunakan statistiknya itu sebenarnya masih bukan statistik Fermi-Dirac, tapi statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, jadi yang kita cari di sini fungsi partisinya itu adalah fungsi partisi Maxwell-Boltzmann, gitu ya. Jadi jangan sampai ketukar ketika kita bahas partikel fermion dengan atom, karena itu beda. Karena kalau atom yang udah terikat pada suatu molekul gitu ya, atau atom yang terikat pada suatu material, itu dia bisa dibedakan memenuhi statistik Maxwell-Boltzmann. Dibedakannya dari mana biasanya? Dibedakannya itu biasanya dari ini, dari kayak konfigurasi atomnya kan kita udah kenal, kalau apalagi di zat padat gitu ya, ada kisi, ada indeks Miller. Nah, itu kan bisa buat menspesifikasikan posisi-posisi atomnya ada di mana. Jadi partikel termasuk dalam partikel terbedakan. Makanya kita pakai di sini statistiknya Maxwell-Boltzmann. Yang mana kalau statistik Maxwell-Boltzmann dia fungsi partisinya untuk satu partikel atau untuk satu atom itu cuma gini aja. Cuma sigma GJ E pangkat minus EJ per KT. Oh ya, ini kurang, lupa dibagi KT misalnya. Kayak gitu. GJ itu untuk jumlah keadaannya. Terus EJ itu untuk energi untuk masing-masing keadaan. Nah, di sini kan keadaannya cuma ada untuk masing-masing keadaan cuma ada dua ya. Spin up gitu. Berarti yang spin up kita anggap untuk satu satu nilai G gitu. Terus yang spin down itu untuk satu nilai G lagi. Nah, terus E-nya ini yang untuk spin up, yang ini untuk yang spin down gitu. Makanya tinggal dijumlah. Kayak gini aja. Nah, tapi ini untuk satu partikel, satu atom. Nah, sementara di sini tuh ada N buah atom. Gitu ya. Ada N buah atom. Kalau ada N buah atom, apa sih namanya? Fungsi partisi kanoniknya, Z kanonik gitu ya. Itu adalah fungsi partisi untuk satu partikel ini dipangkatin sama jumlah atomnya ada berapa, gitu N. Kayak gitu. Berarti ntar Z kanoniknya itu adalah ini, E pangkat minus mu B per KT ditambah E pangkat mu B per KT dipangkatin lagi sama N. Kayak gitu. Nah, sebenarnya fungsi partisi kanonik yang Z pangkat N ini bisa diturunin dari ini, bisa diturunin pakai persamaan yang tadi, yaitu Z sama dengan sigma J WJ E pangkat minus UJ per KT. Tapi dimasukin WJ-nya untuk partikel-partikel yang klasik atau semi klasik kayak gitu. Nanti kalau dimasukin yang klasik atau semi klasik bakal tereduksi ke sini biasanya. Kalau yang klasik tereduksinya ke sini, kalau yang semi klasik dibagi lagi sama n faktorial kayak gitu. Nah, ini kan dia klasik, berarti cuma z pangkat n aja, nggak kita bagi sama n faktorial. Nah, itu fungsi partisi kanoniknya. Tapi kan dimintanya dinyatakan sebagai fungsi hiperbolik ya. Kalau dinyatakan sebagai fungsi hiperbolik, berarti kita ubah ke dalam fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik itu apa? Ada sin hiperbolik gitu ya. Ada cos hiperbolik sama tan hiperbolik. Nah, sin hiperbolik itu definisi apa ya? Sin hiperbolik itu E pangkat X dikurangin E pangkat minus X per 2. Kalau cos hiperbolik itu E pangkat X ditambah E pangkat minus S per 2. Kalau tan hiperbolik itu adalah sin hiperbolik dibagi sama cos hiperbolik. Cos HX. Berarti kalau kita bagi, yang atas dibagi yang bawah, berarti jadi E pangkat X minus E pangkat minus X dibagi E pangkat X ditambah E pangkat minus X. Kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini kan E pangkat sesuatu ditambah sama E pangkat minus sesuatu ditambah E pangkat sesuatu gitu kan. Berarti lebih cocok ini kita pakai yang bentuk
cos hiperbolik ya. Berarti kalau kita ubah ke dalam fungsi hiperbolik, si fungsi partisi kanoniknya itu jadi 2 dikali cos 2 dikali cos hiperbolik. X-nya tuh diganti jadi ini, pangkat ini. Berarti jadi mu B per KT. Nah, kayak gini. Nah, ini Z kanoniknya. Kayak gitu. Kalau dinyatakan sebagai fungsi hiperbolik. Oke. Nah, terus berapa energi rata-rata sistem? Nah, kalau ngitung energi rata-rata sistem itu mirip sama soal yang tadi ya, yang soal UTS. Soal UAS, sorry. Berarti kita pakai hubungan U sama dengan KT kuadrat dolon Z per dot T. Atau U sama dengan KT kuadrat 1 per Z 2Z per dot T. Nah, ini kalau kita turunin KT kuadrat 1 per Z itu kan berarti 1 per 2 cos hiperbolik mu B per KT. Nah, 2Z per dot T berarti si cos hiperboliknya ini kita turunin terhadap T. Turunan dari cos hiperbolik gitu ya, itu adalah sinus hiperbolik. Ya mirip-mirip sama fungsi trigono biasa kan. Fungsi trigono biasa kosinus diturunin kan jadinya minus sin sih. Tapi kalau hiperbolik nggak ada minusnya. Jadi balik ke sin hiperbolik biasa aja. Jadi turunan ini cos hiperbolik mu B per KT itu adalah 2 dikali sin hiperbolik mu B per KT. Bentar, ada yang kurang. Ada yang kurang. Oh, ini pangkat N ya. Pangkat N. Berarti ini pangkat N lagi harusnya. Nah, kayak gitu. Berarti ini pangkat N juga. Sin hiperbolik mu B per KT dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya itu kan berarti minus mu B per K dikali T kuadrat ya. Oke. Nah, ini jangan lupa tetap dipangkatin N ya. Nah, berarti kan ini duanya habis ya. Duanya habis. Terus sin hiperbolik dibagi cos hiperbolik jadinya tadi kan ini ya, tangan hiperbolik. Terus KT kuadrat dibagi lagi sama KT kuadrat, KT-nya habis. Jadi tinggal sisa mu B pangkat N gitu ya. Tangan hiperbolik mu B per KT. Kayak gini. Pangkat N juga. Oke, yaudah. Ini energi totalnya kalau dinyatakan sebagai fungsi hiperbolik. Oke. Nah, itu soal yang pertama. Jadi ya sama sama kayak tadi, kita suruh ngebentuk fungsi partisi. Kalau udah kita bentuk fungsi partisi, nanti kita bisa dapat sifat termodinamika yang lain. Tapi hati-hati buat ngebedain kapan kita pakai fungsi partisi kuantum, kapan pakai klasik. Itu yang kita bahas itu partikelnya murni partikel atau dia atom. Kalau atom kita harus hati-hati karena kadang atom itu ya kita perlakukan sebagai partikel klasik. Dia masih bisa dibedakan gitu ya kalau di level atomik. Kalau di level subatomik kayak elektron, fermion itu udah masuk level kuantum karena di level subatomik kayak elektron kan dia udah apa ketidakpastian Heisenberg gede gitu ya. Jadi harus pakai yang statistik kuantum. Nah, terus ini yang nomor 2 itu mirip-mirip juga. Jadi kita nyari fungsi partisi, tapi sekarang kita dikasih sistemnya gas ideal. Gas ideal yang terdiri dari n partikel-partikel identik tak terbedakan. Nah, di sini ada kata kunci tak terbedakan. Partikel identik tapi tak terbedakan. Yang memenuhi statistik Boltzmann.
hati-hati. Kalau kita punya gas ideal yang memenuhi statistik Boltzmann, itu maka kita pakai fungsi distribusinya yang Maxwell-Boltzmann biasa. Tapi kalau misalkan gas idealnya dia tak terbedakan partikelnya, maka ini kita masuknya semi klasik. Semi klasik. Jadi kayak kita maksain uh, supaya dia partikel tak terbedakan gitu ya. Kita pakainya semi klasik. Nah, terus dikasih tahu kalau partikel-partikel ini dalam limit relativistik sedemikian sehingga energi partikel dan momentum ini persamaan E sama dengan Cp. Dengan C adalah laju cahaya. Maka tentukan fungsi partisi sistem ini. Nah, di sini fungsi partisi sistemnya, dia sifatnya bukan discrete kayak tadi. Kalau ini kan discrete ya, karena cuma ada dua keadaan, spin up atau spin down. Terus energi untuk spin up sama energi untuk spin down dia ya nilainya konstanta dua-duanya. Tapi di sini sekarang dia energinya itu dinyatakan sebagai momentum. Yang mana yang kita tahu momentum itu dia sifatnya itu adalah kontinu. Untuk kebanyakan partikel kan ada ya gerakan partikel tuh energinya bisa momentumnya bisa dari 0 sampai tangga gitu kan ya. Kecepatannya tuh bisa berapa aja. Nah, jadi di sini fungsi partisi yang kita gunakan itu fungsi partisi ensemble kanonik yang kontinu. Nah, kalau untuk sistem apa sih namanya? Distribusi Maxwell-Boltzmann gitu ya. Untuk sistem distribusi Maxwell-Boltzmann, fungsi partisi kanoniknya itu kayak gini. Integral E pangkat minus epsilon per kt gitu ya. D gamma dibagi H pangkat 3 gitu. Nah, ini fungsi partisi kanonik untuk statistik Maxwell-Boltzmann. D gamma ini volume ruang fasa. Volume ruang fasa kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah kena sama Maxwell-Boltzmann yang kontinu, mau nggak mau nyari fungsi partisi kanoniknya ya kayak gini caranya. Tapi karena ingat dia partikelnya identik tak terbedakan, maka ini fungsi partisi kanoniknya dibagi lagi sama n faktorial kayak gitu. Terus kalau misalkan di gamma doang itu untuk ruang fasa untuk satu partikel. Kalau misalkan dia ada n buah partikel, berarti d gamma pangkat n, gitu ya. D gamma pangkat n. Jadi maksudnya d gamma pangkat n itu gimana? Jadi ntar d gammanya kalau dipecah itu ada dx1, dx2, dx3, seterusnya sampai dxn, terus dikali sama dy1, dy2, dy3, dan seterusnya sampai dyn. dz-nya juga sama, terus momentumnya juga sama, ada dpx1, dpx2, dpx3, dan seterusnya sampai dpxn. Dan juga ntar ada dpy sama dpz. Maksudnya sama aja kayak ruang fasa, tapi ruang fasanya untuk seluruh partikel. Nah, kalau dia partikel identik tak terbedakan, partikel-partikel identik, maka ruang fasanya tuh seolah-olah sama semua. Jadi bisa kita persingkat, yang D gamma N ini jadi kayak gini. D gamma N itu jadi dx, dy, dz untuk satu partikel ya. Sama dpx, dpy, dpz, jadi volume di ruang real sama volume di ruang momentum untuk satu partikel, tapi dipangkatin sama untuk seluruh partikel. Kayak gitu. Hasil dari integralnya dipangkatin untuk seluruh partikel. Nah, jadi nanti yang H pangkat 3, pembagi H pangkat 3 ini juga dikali sama N gitu ya, untuk N buah partikel. Kalau misalkan yang Z bisa sama dengan E pangkat minus E per KT D gamma dibagi H pangkat 3. Ini kalau untuk satu partikel aja. Tapi kalau untuk N partikel dia pakai ini. N partikel. Kayak gitu. Jadi kita integralin dulu, hasil integralnya dipangkatin sama N. Ya. Hasil integralnya dipangkatin sama N. Terus dibagi H pangkat 3N. Nah, kalau dia partikel tak terbedakan, dibagi lagi sama N faktorial. Ini kalau partikelnya tak terbedakan.
Berarti ya udah, buat nyari fungsi partisinya berarti gini kan. Energinya kan dia memenuhi limit relativistik, jadi bisa dinyatakan sebagai momentum. Nah, ini enak. Jadi kita bisa pecah integralnya dalam bentuk ruang momentum aja. Jadi energinya kan dinyatakan sebagai C dikali P. Berarti ntar fungsi partisi untuk satu apa? Bukan fungsi partisinya, tapi integral dari yang integralnya itu untuk satu partikel. Untuk satu partikel berarti gini aja. Berarti 1/h⁻³ integral E pangkat minus CP per KT dikali D3R D3P. D3R ini volume ruang real, D3P-nya volume ruang momentum. Nah, D3P-nya itu kita pecah jadi D3R kalau kita integralin langsung kan di sini energinya itu nggak bergantung sama posisi ya. Tidak ada potensial ya. Tidak ada suku potensial. Jadi dia nggak bergantung sama posisi. Karena dia nggak bergantung sama posisi, maka D3R itu langsung jadi volume si sistemnya. Langsung jadi V aja gitu. Nah, terus kita ngintegralinnya jadinya cuma terhadap momentum aja. Nah, integral terhadap momentumnya, kan ada dpx, dp, dpz, itu kita pecah jadi ke dalam koordinat bola. Berarti jadinya p kuadrat dp dikali sin theta d theta d psi. Nah, sin theta d theta d psi-nya, ini kalau kita integralin untuk seluruh kemungkinan sudutnya, kan jadinya ini ya. Kita integralinnya untuk seluruh kemungkinan sudut. Berarti jadi sin theta d theta dari 0 sampai pi, terus d psi dari 0 sampai 2pi. Kayak gitu. Nah, terus ini fungsi partisinya kita integralin untuk apa? Untuk seluruh kemungkinan momentum. Berarti dari 0 sampai paling enggak. Seluruh kemungkinan momentumnya. Nah, berarti kalau kayak gitu nanti kita dapat fungsi partisi untuk satu partikelnya. Itu adalah V dibagi H⁻³ d psinya sin theta d theta d psinya kalau dihitung integral itu jadi 4pi. Berarti tinggal hitung integral yang ini. Integral 0 sampai paling E pangkat minus CP per KT dikali P kuadrat dP. Nah, ini kalau kita lihat integralnya sebenarnya mirip sama integral Gaussian gitu ya. Tapi bukan integral Gaussian juga. Dia integralnya adalah integral fungsi gamma ya. Kalau nggak salah. Ya, integral fungsi gamma ini bentuknya. Nah, integral fungsi gamma itu kan gini ya dasarnya. 0 sampai paling E pangkat minus AX ya, dikali X pangkat N dx gitu kan. Ini jadinya apa? N faktorial, ya enggak? Kalau nggak salah. 0 E pangkat minus AX, X pangkat N dx, jadinya N faktorial. Ya, kayak gini. Sorry, N faktorial dibagi sama A plus N+1. A pangkat N+1. Nah, ini fungsi faktorial yang biasa. Nah, fungsi faktorial yang biasa ini kita transformasi sedikit supaya kita bisa ngitung E pangkat bla 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 ini. Kita misalin aja. Kita misalin aja kalau si A-nya itu nilainya itu adalah C per KT. Ya, ini A. Terus X-nya itu sama dengan P. Jangan kayak gitu. X-nya itu sama dengan P. Atau langsung aja lah kita misalin kalau X itu sama dengan C per KT dikali P. Maka dx gitu. Dx itu adalah C per KT kali dP. Nah, ini kalau kita substitusi ke sini, nanti kita dapat Z sama dengan V per H pangkat 3 dikali 4pi integral dari 0 sampai pi enggak E pangkat minus X, terus P kuadratnya berubah jadi KT per C kuadrat dikali X kuadrat, dP-nya berubah jadi KT per C dx. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah jadi integral buat ini ya, buat fungsi faktorial. V per H pangkat 3 4pi, terus depannya itu KT per C-nya keluar dari integral. Berarti jadi gini.
jadi KT per C pangkat 3 dari 0 sampai tai enggak E pangkat minus X kuadrat dx. Nah ini kan sama aja kayak fungsi faktorial untuk N sama dengan 2 ya. N sama dengan 2. Jadinya itu kalau kita pecah jadi VH pangkat 3 KT per C pangkat 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 ya. Jadi ntar dapat Z-nya itu adalah 8V V dibagi H pangkat 3 KT per C pangkat 3. Nah ini adalah fungsi partisi untuk satu partikel. Tapi sementara dia kan ada berapa partikel? Ada N buah partikel ya. Berarti kalau fungsi partisi sistem yang ada N partikel, untuk N partikel, ya tadi, fungsi partisinya itu adalah Z-nya kita pangkatin N, terus dibagi H pangkat, sorry, Z itu kan ini udah termasuk H pangkat 3-nya ya. Terus dibagi sama N faktorial, karena dia partikelnya tak terbedakan. Berarti Zn-nya itu adalah 8 V, gitu ya. V dibagi H pangkat 3, KT per C pangkat 3, pangkat R dibagi sama N faktorial. Atau kalau disederhanain, Zn itu jadi kayak gini. V pangkat N dibagi H pangkat 3N dikali N faktorial dikali 2 KT per C pangkat 3N. Kayak gini. Atau hanya bisa masuk dalam ini, itu juga ya. Bagi N faktorial, hanya masuk sini. Nah, H pangkat 3N. Nah, ini fungsi partisi untuk N partikel tadi yang memenuhi statistik Maxwell-Boltzmann tapi yang terkoreksi. Karena dia partikelnya terbedakan. Nah, terus tentukan tekanan sistem gas. Nah, buat nyari tekanan itu kita bisa cari pakai ininya pakai energi bebas Helmholtz. Energi bebas Helmholtz. Nah, energi bebas Helmholtz ya, itu didefinisikan adalah ini F sama dengan U dikurangin TS. Dimana kalau dia sistemnya ensemble kanonik, ensemble kanonik, kanonik, energi apa? Energi dalamnya itu. Sorry, bukan energi dalam. Kalau dia sistemnya ensemble kanonik, iya, iya benar energi dalamnya. Energi dalamnya itu memenuhi ini, berarti U sama dengan bentar. Energi dalam ya. Yang hukum satu termodinamika, hukum satu termodinamikanya deh. Hukum satu termodinamika itu kalau di ensemble kanonik berarti ini kan. Kalor itu sama dengan energi dalam ditambah sama kerja. Begitu. Hukum satu termodinamika. Nah, Q-nya itu kita pecah jadi TS gitu ya. T dikali S. U-nya itu kita pecah, U-nya biarin. W-nya itu kita pecah jadi P dV. PV gitu ya. Oke. Nah, berarti apa sih namanya? Energi dalamnya bisa kita nyatakan sebagai ini TS dikurangin PV. Nah, berarti kalau kita masukin ke sini, ya, energi bebas Helmholtz-nya itu jadi F sama dengan minus PV. Minus PV. Nah, terus kaitannya apa antara energi bebas Helmholtz dengan tekanan? Nah, kaitannya energi bebas Helmholtz dengan tekanan itu adalah ya kita turunin aja. Do F per do V gitu ya. Maka itu akan memberikan minus P, minus dari energi minus dari tekanan gitu ya. Nah, tapi
Do F per do V itu kan memberikan minus-minus dari tekanan. Nah, tapi apa hubungannya energi bebas F ini dengan fungsi partisi kanonik sistemnya? Nah, pada dasarnya gini, sebenarnya apa sih namanya fungsi partisi itu didefinisikannya pakai distribusi keadaan, probabilitas probabilitas distribusi keadaan, KA keadaan, probabilitas distribusi keadaan atau PI gitu ya. PI itu ada definisi apa? PI itu definisinya F dikurangin UI kayak gini per KT. KT. Nah, F ini terkait apa? Sorry. PI ini terkait apa? PI ini terkait jadi kalau misalkan kita punya suatu keadaan sistem gitu ya, seberapa besar peluang suatu sistem itu nanti bakal mencapai keadaan tersebut. Kayak misalkan keadaan di mana sistemnya tereksitasi semua. Berarti ntar energinya tuh U-nya itu berada pada keadaan eksitasi semua. Nah, itu ntar peluangnya berapa? Nah, ini yang kita sebut dengan namanya probabilitas distribusi keadaan. Nah, probabilitas distribusi keadaan ini dia harus ternormalisasi. Artinya bakal selalu ada suatu keadaan yang nanti bisa ditempati oleh partikel di sistemnya. Kayak gitu. Jadi kalau kita jumlahin sigma PI itu nilainya sama dengan satu. Nah, kalau kita jumlahin, tadi kan F-nya itu uh, F itu adalah U min TS ya. U min TS. F itu U min TS. Karena F itu adalah U dikurangin TS, gitu ya. Bentar. U min TS. Nah, F itu kan U dikurangin TS. Sementara U dikurangin TS, gitu ya, itu sama dengan PV. Gitu ya. U dikurangin TS itu PV. Bentar, kok kayak ada kurang. Sebentar. Ya, F-nya, F pangkat F per KT atau F pangkat minus UI per KT ya. Kalau nggak salah sih, bentar. Kalau dia U min TS, kalau kita substitusi F-nya U min TS gitu ke situ, oh ini nggak pakai U ya, lupa. Bentar ya. Nah ya benar dia F-nya, sorry, P-nya itu E pangkat minus F min UI per KT. Tapi si F-nya itu kan tadi minus PV ya. Jadi kalau kita masukin, ini sama aja kayak PI-nya itu jadi E pangkat minus PV min UI per KT kayak gini. Nah ini kita jumlahin. Kita masukin ke sigma-nya, berarti kalau kita masukin jadi kayak gini, sigma E pangkat minus PV per KT dikali E pangkat minus UI per KT sama dengan satu. Soalnya kan E pangkat A plus B bisa dipecah jadi E pangkat A dikali E pangkat B kan ya. Nah terus yang E pangkat minus PV per KT-nya ini dia konstan kan ya. Dia nggak bergantung sama I-nya, sama keadaan keberapanya berarti bisa keluar dari sumasinya. Jadi minus E pangkat PV per KT sama dengan satu per E pangkat minus uh, UI per KT kali Z, ini sigma. Kayak gitu. Nah, kalau kalau dipindah cross kanan jadi positif ya. Kayak gitu. Nah, terus yang di ruas kanan ini, yang E pangkat bla bla blanya ini adalah Z-nya sebenarnya.
Jadi E pangkat minus PV per KT, gitu ya, itu sebenarnya adalah Z-nya tadi. PV per KT itu sama dengan 1 per Z. Ya, gitu. Jadi yang di bawah ini adalah Z. Gitu. Sigma dari energi per KT ini adalah Z. Fungsi partisi untuk tiap partikel. Nah, berarti dari sini kita punya hubungan kalau Z dipangkatin min 1 lagi, ini kan pangkat min 1 hilang ya. Jadi E pangkat PV per KT sama dengan Z. Kayak gini. Kalau kedua ruas kanan kiri dipangkatin min 1. Kayak gitu. Nah ini kalau kita lon gitu ya, ruas kanan, ruas kiri. Kalau kita lon, yang ruas kiri kan jadi lon PV per KT sama dengan lon Z. Gitu kan, ya. Bukan lon PV per KT, jadi PV per KT sama dengan lon Z. PV per KT sama dengan lon Z. Nah, jadi nanti dapat, ingat tadi PV, minus dari PV itu kan adalah energi Helmholtz-nya, F-nya. Jadi ternyata nanti dapat energi Helmholtz, F itu adalah minus KT dikali lon Z. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita bisa nyari Z-nya, kita bisa dapat energi Helmholtz. Kalau kita udah dapat energi Helmholtz, kita turunin terhadap volume dengan P-nya konstan, maka nanti kita dapat tekanan sistemnya. Ya sebenarnya ini nggak harus nurunin kayak gini sih, tinggal pakai hasil akhirnya doang juga nggak apa-apa. Nah, tadi kan kita udah dapat Z-nya ini ya, untuk sistem ini. Berarti kalau kita masukin ke sini, F-nya itu adalah minus KT ln dari ini. Ln V pangkat N, V pangkat N per, apa tuh tadi? N faktorial dikali 2 KT pangkat per HC pangkat 3N. Begini. Nah, ini bisa dipecah kan ya? Kan kalau ln A kali B itu jadi bisa dipecah jadi ln A tambah ln B gitu. Berarti ntar F-nya bisa kita tulis jadi minus KT ln N-nya bisa keluar. Nggak usah keluarin sih, nggak apa-apa. KT ln V pangkat N, V pangkat N per N faktorial, minus N KT, 3N KT, ln 2 KT per HC. Kayak gini. Nah, ini energi bebas Helmholtz-nya. Nah, berarti kalau tekanannya P-nya itu kan minus do F per do V untuk T konstan. Berarti ini kita turunin terhadap V. Yang mengandung V kan cuma di sini aja nih. Yang belakang ini nggak ada V-nya. Berarti habis dia. Bentar. Habis ya. Kalau kayak gitu mendingan nggak usah dipecah sih. Biar dikali aja. Berarti nggak usah dipecah, dikali aja. Tetap. Nah, ini kita turunin terhadap V. Kalau kita turunin terhadap V kan berarti jadinya sama aja kayak kita. Ini kan turunan ln ya. Karena dia turunan ln. Jadi bisa kita tulis gini. Jadi uh, turunan dari ln Z kan. Jadi bisa kita tulis jadi KT dikali 1 per Z dikali do ln Z per do V. Gini. Berarti P-nya jadi minus KT per Z. KT per ini V pangkat N, V pangkat N dibagi N faktorial 2 KT per HC pangkat 3N. Kayak gitu. Do ln Z per do V. Bukan do ln Z. Do Z per do V harusnya. Kan ln-nya udah dipecah. Do Z per do V. Berarti turunan Z-nya terhadap V. Yang mengandung V kan cuma V pangkat N ini aja ya. Berarti kalau kita turunin terhadap V jadinya N dikali V, Vn pangkat Vn min 1 per N faktorial 2 KT per HC pangkat 3N. Kayak gitu. Nah ya. Nah ini kan sama ya. Pn N faktorial habis 2 KT per HC-nya habis. Berarti ntar tinggal sisa P-nya. Tekanannya itu. Oh ya, ini ada minus ya. Berarti minus lagi harusnya. Minus dari minus berarti ini positif.
Berarti ntar tekanannya tinggal sisa NKT dikali Vn pangkat min 1. Kayak gini. Ya kayak gitu lah. Jadi kalau kita lihat ternyata tekanannya mirip-mirip sama tekanan gas ideal biasa ya. Kalau tekanan gas ideal biasa kan dia NKT. NKT per V aja gitu kan. Tapi ini ada pangkat N-nya. Entah, ada yang salah nggak? Kok kayak aneh gitu soal variabel. Zn-nya kan ini. Kalau kita turunin, ya N dikali V pangkat N-1. Betul. Ya, tapi kurang lebih gitu lah ya. Pokoknya kalau pengen nyari tekanan, itu tinggal kita turunin dari ini aja, dari apa? Energi bebas Helmholtz. Dari energi bebas Helmholtz, turunin lagi terhadap V, ini dapat hasil turunannya. Oke? Itu bukannya yang V pangkat N sama V pangkat N nggak bisa dicoret ya? Yang mana? Yang Oh V-nya iya, oh ya bisa ya. N pangkat N V satu pangkat N sama di V pangkat bawahnya N-1 kan? habis ya? Iya, iya benar. Ini harusnya habis ya. Berarti jadi NKT per V. Benar. Jadi kayak tekanan gas ideal yang biasa. NKT per V. Gitu. Oke, oke. Thank you. Ya ini tadi apa? Bisa dicoret ya benar. Aku kurang teliti. Dicoret jadi habis V pangkat N-nya jadi sisa NKT per V pangkat min 1. V pangkat min 1 kan ke bawah jadi per V gitu ya. Nah ini kayak tekanan gas ideal biasa ternyata. Gitu. Oke. Nah ini buat nyari apa sih namanya tekanan dari energi bebas Helmholtz. Nggak harus diturunin kayak tadi. Itu tadi aku nurunin soalnya lupa. Lupa hubungan antara energi bebas Helmholtz sama si fungsi partisinya apa. Jadi diturunin. Tapi turuninnya ya pada dasarnya dari ini, dari probabilitas distribusi keadaan. Tapi kalau misalkan mau langsung ya boleh aja dari sini. Ini hubungan antara energi bebas Helmholtz dengan si fungsi partisinya. Terus hubungan antara energi bebas Helmholtz dengan tekanan itu adalah ini. Gitu ya. Nah, terus itu soal yang kedua. Soal yang kedua ya masih sederhana. Jadi kita nyari udah dikasih sistem gas yang ideal dengan distribusi energinya itu kontinu. Suruh nyari fungsi partisi sistem sama suruh nyari variabel termodinamikanya gitu. Tapi di sini tekanan. Kalau yang di nomor satu kan variabel termodinamika itu energi rata-rata ya. Ini tekanan. Nah kalau ya di yang ketiga ini sistem dua partikel gitu ya. Nah ini mirip-mirip sama soal UTS yang soal UAS yang pertama kita bahas tadi. Tapi di sini bedanya adalah kita cuma disuruh nyari fungsi partisi sistemnya aja. Kalau misalkan dikasih sistem dua partikel, jadi ada dua ya, n sigma nj itu totalnya harus sama dengan dua gitu, karena cuma ada dua partikel. Tapi dia distribusi energinya kayak gini. Jadi energi ke n atau aku ganti jadi ej aja juga nggak apa-apa sih. Energi untuk level ke j itu sama dengan j dikali e. E-nya itu konstanta. Nah, J-nya itu tingkatan energinya ada tiga, ada 0, 1, 2, mirip sama yang soal pertama tadi. Nah, cuma di sini yang beda itu adalah apa? Degenerasinya. Untuk degenerasi, untuk tingkat energi E0 dan E1, berarti untuk level 0 sama level 1, berarti G0 dan G1, dia degenerasinya ada tiga, punya tiga keadaan energi. Terus yang untuk energi E2, G2 berarti ya, itu hanya memiliki satu keadaan energi, berarti G2 cuma satu degenerasi aja. Nah, cari fungsi partisi sistemnya kalau misalkan partikelnya itu statistik klasik dengan partikel terbedakan. Nah, ini hati-hati. Partikelnya terbedakan. Berarti dia statistik klasiknya yang murni klasik doang.
Terus yang kedua itu kalau dia statistiknya itu Fermi-Dirac. Nah, kalau misalkan kita kita dikasih sistem partikel diskrit kayak gini, dengan dia degenerasinya itu bisa lebih dari satu bisa lebih dari satu degenerasi gitu ya. Beda sama yang tadi di nomor nomor satu. Kalau ini kan dia cuma bisa satu satu energi cuma punya satu keadaan aja, spin up energinya berapa, spin down energinya berapa gitu. Tapi kalau di sini untuk satu satu tingkat energi dia bisa ada beberapa keadaan energi. Kayak di sini contohnya di J sama dengan nol dia G0-nya 3, J sama dengan satu G1 3, J sama dengan 2 G1 G2-nya 1. Nah, ini berarti kita pakai fungsi partisi kanonik yang pakai perumusan untuk menggunakan peluang termodinamikanya, berarti yang ini. Sigma I, WI, F pangkat minus UI per AT. Gitu ya. Kita pakai yang ini. Tinggal WI-nya aja kita ganti. Kalau misalkan dia pakai statistiknya klasik partikel terbedakan, berarti ini pakai peluang termodinamika untuk statistik Maxwell-Boltzmann. Berarti kalau pakai MB, WI-nya ini. WI-nya itu adalah ini ya. Produk J dari GJ NJ per NJ faktorial. Dikali N, jangan lupa. N itu jumlah partikel total ya. Karena di sini dia partikel terbedakan. Kalau misalkan dia statistiknya Fermi-Dirac, berarti itu mirip sama soal yang kuas tadi ya. Kalau misalkan dia Fermi-Dirac, FD gitu ya, berarti WI-nya itu adalah produk dari GJ faktorial dibagi NJ faktorial, GJ min NJ faktorial. Kayak gini. Nah, sebelum kita ngerjain peluang termodinamika terus nyari fungsi partisinya, ya kita bikin dulu aja makrostate-nya. Kalau misalkan dia klasik gitu ya, sama Fermi Dirac itu makrostate-nya bakal beda. Kenapa? Karena tadi kalau di klasik dia nggak ada batasan buat ngisi dalam satu keadaan itu ada batasan jumlah partikelnya. Tapi kalau untuk Fermi Dirac dia ada batasannya. Nah, berarti sekarang kita bikin makrostate untuk yang klasik dulu. Kalau yang klasik berarti gini, berarti kan ada tiga level energi ya. Itu yang J-nya 2, J-nya 1 sama J-nya 0. Kalau J-nya 2 berarti 2E, J-nya 1 itu E, J-nya 0 itu 0. Terus di degenerasinya itu tadi ada G2 itu ada 1, G1 itu 2, G3 G0 itu 3 ya. G1 sama G0 itu 3. Terus ini jumlah partikel per levelnya. Ini untuk N3, N2, N1. Nah, ini makrostat pertama. Nah, kan dia total partikelnya itu ada 2. Berarti pas kita ngisi-ngisi nggak boleh untuk satu levelnya nggak boleh lebih dari 2. Bukan untuk satu level, untuk satu makrostat itu kalau ditotalin nggak boleh lebih dari 2. Tapi ngisinya bebas. Kalau yang klasik kan nggak ada batasan, jadi boleh aja kayak gini. Pertama, gini aja dulu, biar gampang. 2, 0, 0. Terus 0, 2, 0. Terus mana lagi? Misal 0, 0, 2. Nah, ini boleh kayak gini 0, 0, 2. Meskipun GJ-nya 1. Karena dia partikelnya klasik. Tapi ntar kalau di Fermi-Dirac, fermion gitu ya, nggak boleh dia 0, 0, 2. Bolehnya paling atas dia cuma keisinya 1. Kayak gitu. Terus gimana lagi? Misal 110. Terus mana lagi? Misal 101. Terus 001. Sorry, bukan 001, 011. 011, terus berapa lagi? Ada lagi nggak? 110, 010, 00, 011. Udah ya, cuma 00. Karena nggak bisa, karena kan partikelnya cuma 2. Oke, ya nggak ada lagi ya. 110, 101, 011. Ya, nggak ada lagi. Berarti cuma ada 6 keadaan. Karena cuma ada 6 keadaan, ya berarti sekarang tinggal kita isi aja energi totalnya berapa dan juga peluang termodinamikanya berapa. Berarti kalau energi totalnya ya tinggal kita totalin aja. Untuk makrostat pertama, energi totalnya 0. Makrostat kedua dia energi totalnya 2E.
makrostat ketiga dia 4E, makrostat keempat dia E, makrostat kelima dia 0 ditambah sama 2E berarti 2E. Makrostat keenam dia 0, 1E, 2E berarti 3E. Nah, terus tinggal kita hitung peluang termodinamikanya. Berarti pakai persamaan yang ini. Berarti 2 dikali berapa? Untuk makrostat pertama berarti G1 per G1 pangkat N1 dibagi N1 faktorial. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Berarti W1 itu 2 dikali 9 per 2. Berarti 9. Terus isi terus sampai ke 6-6-nya. Terus W2 berarti gimana? W2 kan berarti 020 ya. Kalau 020 berarti 2 dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Sorry. W2 tuh G1 ya. G1. Salah. Ini harusnya G0. Nah, jadi N1 itu kan ada berapa? 2 ya? 2 faktorial. Kayak gini. Nah, berarti sama ya ternyata. Berarti ini peluang termodinamiknya sama 9. Kalau kita lihat W3 juga sama nggak sih? Nggak beda. Karena W3 degenerasinya ini ya. W3 degenerasinya itu 1. Berarti W3 itu cuma 2 dikali 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Berarti 2 dibagi setengah 1. W4. W4. Berarti 2 dikali ini. Dikali W4 itu yang keisi 0 sama 1. Berarti G0 N0 bagi N0 faktorial. G1 N1 per N1 faktorial. 2, 1 pangkat 1, sorry, 3 pangkat 1 dibagi 1 faktorial dikali 3 pangkat 1 per 1 faktorial. 18 ya. 18. Terus W5. W5 itu berarti yang keisi itu adalah 0 sama 2. Berarti G0 N0 per N0 faktorial. G2 N2 per N2 faktorial. Berapa tuh? 2 dikali 3 pangkat 1 per 1 faktorial dikali 1 pangkat 1 per 1 faktorial. 6 ya. Nah, terus W6. Nah, W6 ini bisa langsung kita tebak pasti nilainya sama kayak W5, 6 juga. Berarti ntar peluang termodinamikanya itu ada W1-nya 9, W2-nya 9, W3-nya berapa tadi? 1 ya. W3-nya 1, W4-nya dia 18, W5-nya dia 6, W6-nya 6. Kayak gitu. W3-nya benar 1 ya? Ya benar 1 ya. Oke. Nah, ya udah berarti fungsi apa? Fungsi partisinya tinggal kita masukin ke sini aja. Kalau kita masukin berarti jadi gini kan ya? Kita jumlahin untuk ke-6 keadaannya. Atau kita jumlahin per energi aja. Di sini kan yang energinya ada ini ya, ada 0, 2E, 4E, E sama 3E. Dari yang energinya 0 dulu. Energinya 0 berarti 9 dikali E pangkat 0. Berarti 9 doang kan. 9 ditambah yang 2E. Yang E doang. Berarti dikali 18, E pangkat minus E per KT. Ditambah sama yang energinya 2E. 2E kan ada 2 ya. 9 sama 6. Peluang termodinamika berarti 15 E pangkat minus 2E per KT. Terus yang 3E peluang termodinamika cuma 6 doang. Sama 6 E pangkat minus 3E per KT. Ditambah sama yang energinya sekarang berapa? Udah semua ya? Oh, 4. 4E. Berarti E pangkat minus 4E per KT. Nah, ini
fungsi partisinya untuk si sistem klasik tadi. Nah, kalau dia sistemnya sekarang yang pakai statistik Fermi-Dirac gimana? Nah, kalau pakai statistik Fermi-Dirac berarti ya mau nggak mau kita harus ini lagi, harus cari lagi konfigurasinya. Konfigurasi jadi berkurang satu aja sih, yang ketiga ini jadi hilang. Yang ketiga ini jadi hilang. Ini kalau di FD nggak ada. Karena kan yang di GJ sama dengan satu, ya, yang apa, yang tingkat energi kedua, GJ-nya kan sama dengan satu. Jadi maksimum partikelnya itu cuma satu. Jadi yang boleh cuma ini. Yang boleh cuma kalau misalkan dia diisinya satu partikel, kayak contohnya di konfigurasi kelima sama keenam. Ini konfigurasi yang kedua nih bakal hilang. Jadi ntar cuma ada 5 konfigurasi. Terus tinggal dihitung lagi aja ntar W-nya berapa. Pakai yang distribusi peluang termodinamika untuk Fermi Dirac. Nah, terus ya udah tinggal dijumlahin terdapat untuk yang Fermi Dirac tuh kayak gimana. Kayak gitu kurang lebih. Oke, udah habis soalnya.